Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabella, NRP 2042211008, kelas 3B, akan mempresentasikan review materi port dan data link. Connection port dan data communication. Di dalamnya akan membahas interfacing port yang ada RJ45, DB9, DB25, USB, HDMI. Yang kedua, data communication yang membahas data link layer dan 7OC layer. Yang ketiga, crimping LAN kabel. Yang keempat, pembuatan modul RS485. Interfacing port, yaitu proses pertukaran data dan juga sharing antar komputer dapat berlangsung. Di sini ada konektor RJ45 yang merupakan kabel Ethernet dengan fungsi sebagai konektor topologi jaringan komputer LAN dan jaringan lainnya. Kegunaannya untuk memudahkan penggantian pesawat telepon atau memudahkan untuk pindah-pindah, serta jika dicabut tidak perlu khawatir tersengat listrik ketika menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Lalu ada konektor DB9 yang biasanya digunakan sebagai perangkat periferal seperti keyboard, mouse, joystick, dan lain-lain, juga sebagai konektor data. Lalu ada konektor DB25 yang merupakan colokan analog dengan 25 pin dari keluarga konektor D-sub miniatur. Cara kerjanya seperti DB9 dan DB25 ini dapat digunakan sebagai koneksi serial yang memungkinkan untuk mentransmisi data secara asinkronus yang telah disediakan oleh standar RS232, juga digunakan untuk port koneksi paralel. Lalu USB yang merupakan hardware yang mendukung hingga 127 periferal berfungsi untuk memasang keyboard, mouse, printer, penyimpanan eksternal, dan perangkat seluler lainnya ke komputer. USB juga digunakan untuk mengisi daya produk portable. Lalu ada HDMI yang merupakan kepanjangan dari High Definition Multimedia Interface, yang mana melewatkan sinyal audio dan video berkualitas tinggi. Teknologi HDMI ini digunakan dengan perangkat seperti HDTV, proyektor, pemutar DVD, atau pemutar Blu-ray. Yang kedua ada data communication, yang dalamnya merupakan transmisi data elektronik dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan teknologi komputasi dan komunikasi, baik melalui koneksi nirkabel atau kabel. Dan di sebelah sini ada gambar tentang data communication yang pertama melalui sender atau protokol dan kemudian ditransmisikan melalui jaringan, dan di dalamnya ada message yang akan diterima oleh receiver. Lalu ada 7OC layer yang paling atas sendiri, application yang berguna untuk menyediakan user interface, presentation, menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Lalu processing, yaitu memisahkan data dari berbagai aplikasi. Lalu transport yang menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Lalu ada network yang menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Lalu ada data link yang menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Dan yang terakhir atau yang paling bawah sendiri, paling dasar sendiri adalah physical layer yang menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Secara garis besar, cara atau mekanisme dari 7OC layer adalah informasi berawal dari layer application yang kemudian akan dilewatkan layer presentation dan layer session. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transportasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Dari segmen mengalir ke layer network
dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Yang terakhir, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Yang ketiga, ada crimping LAN kabel, di mana salah satu proses pada instalasi jaringan menggunakan kabel LAN atau UTP dengan melaksanakan proses crimping dapat menghubungkan kabel dengan device atau alat yang akan diberi akses internet. Crimping kabel LAN dapat dilakukan secara stretch atau cross. Dengan alat dan bahan yang digunakan adalah tang crimping sebagai pemotong kabel dan memasangkan konektor EC45 ke kabel. Lalu ada kabel UTP sebagai penghubung jaringan ke device yang akan diberi akses internet. Dan yang ketiga ada konektor RJ45 sebagai penghubung atau penyambung device yang akan diberi akses internet dengan kabel UTP. Dan yang terakhir adalah LAN tester sebagai penguji kabel UTP yang sudah dipasang konektor berjalan, sehingga akan dites konektor berjalan dengan baik atau tidak. Dengan langkah-langkah penyusunannya adalah menyiapkan kabel UTP dan konektor RJ45 sebanyak 2 biji, lalu akan dikerimping pada masing-masing ujungnya. Yang kedua, potong setiap ujung kabel UTP dengan menggunakan tang crimping. Yang ketiga, merangkai kabel dan merapikan sesuai urutan kabel tipe, sesuai stretch maupun cross. Yang keempat, merapikan kabel sesuai tipe, kemudian memasukkan rangkaian ke konektor RJ45 dan memastikan setiap ujung dari kabel masuk ke dalam lubang konektor. Dan kelima, tang crimping untuk menyapit konektor RJ45 sehingga ujung kabel dan kabel UTP tidak akan lepas dari konektor. Dan yang terakhir, melakukan LAN testing. Yang keempat, ada pembuatan modul RS485, di mana RS485 ini merupakan protokol komunikasi serial asinkron yang tidak memerlukan pulsa clock. Komunikasi ini menggunakan teknik yang disebut sinyal diferensial untuk mentransfer data biner dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Pada rangkaian jaringan RS485 ini dibentuk oleh IC driver RS485 dengan contoh MAX 485 dan IC 75176B. Tiap master dan slave masing-masing memiliki satu IC driver RS85 dan saling terhubung melalui kaki 6 dan kaki 7. Komunikasi antara master dan slave dilakukan secara half duplex, 2 kabel atau bisa full duplex, 4 kabel. Lalu ada review paper data link, di mana bersumber dari sebuah jurnal implementasi firewall pada data link layer menggunakan arsitektur software defined network. Ditulis oleh Herman Saputra dan Ruri Asari Dalimut. Dengan kesimpulan yang didapat adalah software defined network belakangan menjadi satu arsitektur baru pada sistem jaringan komputer yang menawarkan satu kemudahan dengan sistem kontrol terpusat. Pada arsitektur software defined network akan memisahkan control plane dan data plane, di mana control plane akan ditempatkan pada controller yang bertugas mengatur serta menyediakan segala keperluan yang ada pada sistem jaringan. Pada software defined network masih perlu dilakukan banyak riset, khususnya bidang keamanan, karena keamanan merupakan bagian terpenting dalam jaringan. Salah satu solusi yang dapat digunakan sebagai keamanan adalah firewall. Dengan adanya firewall, maka setiap lalu lintas data akan dapat dimonitoring dan juga menentukan keluar masuknya suatu data. Pada penelitian di paper ini mengimplementasikan firewall pada data link layer yang akan menggunakan topologi tree pada software defined network dan POX sebagai controllernya. Hasil pada penelitian ini akan menghasilkan suatu program firewall dengan bahasa pemrograman Python yang ditempatkan pada POX controller. Modifikasi kode telah berhasil untuk memblokir, mengontrol, dan memonitoring setiap paket berdasarkan rule pada firewall. Yang kedua ada jurnal optimalisasi keamanan jaringan menggunakan pemfilteran aplikasi berbasis mikrotik. Ditulis oleh Imam Riyadi. Mikrotik router adalah salah satu sistem operasi yang dapat digunakan sebagai router jaringan yang handal mencakup berbagai fitur yang lengkap untuk jaringan dan wireless. Selain itu, mikrotik dapat juga berfungsi sebagai firewall bagi komputer lain dan memberikan prioritas bagi
komputer lain agar bisa mengakses data internet maupun data lokal. Mikrotik bertujuan untuk mengatur bandwidth serta melakukan manajemen jaringan komputer. Penempatan router mikrotik ditempatkan pada sebuah komputer yang dijadikan sebagai gateway suatu jaringan. Komputer gateway tersebut berfungsi sebagai distribusi data antara keluar masuknya dari data satu ke komputer yang lainnya, sehingga seluruh komputer dapat mengakses data bersama-sama seperti internet sharing. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada salah kata.